Iya, aku pernah kerja bersih-bersih Kak, terus aku pernah dipecat. Kerja Oh, ya? bersih-bersih. Karena kan emang nggak pernah Bersih-bersih. bukan belagu ya, emang nggak pernah bersih-bersih. Jadi kalau wastafel putih ya Kak. Terus aku lap nih pakai lapnya, tiba-tiba ada serabut dari lapnya gitu. Aku bersihin kok ada serabut. Jadi malah ini ya, malah kotor lagi, malah nambah Kan kotor. jadi panik ya. Gak apa-apa lah. Yuk, masuk ke dalam. Gini kita. Akhirnya kita berjumpa. Ya, alhamdulillah. Lumayan jauh kan ke sini ya? 45 menit. Terus tadi di mana Ice the Tafel ya? Ice, situ kan? Itu lagi ada perbaikan jalan. Jadi kayak apa namanya? Macet gitu. Iya, suamiku kan nanya, ini suaminya ada nggak? Kalau enggak, aku nggak ikut kata dia gitu. Entah aku bingung kan dia. Orang Belanda kan biasa gitu ya kalau datang ke orang yang baru kenal. Kata dia gitu. Apa-apa. Aku duduk dulu, mau minum? Boleh. Minum apa? Minum apa ya? Yang dingin-dingin boleh. Ya aku udah Lagi ada tamu, ada Mia. makan bakwan. Makan bakwan nih. Dingin-dingin. Makan bakwan anget-anget. Dedek gimana tadi sekolah, Dek? Bagus. Bajeng ya sih. Pak the water. Ini balikin sana Dek aja. Udah tinggal balikin. Hah? Pedas-pedas ingat tuh. Oh, feel. Bakwannya ditambah lagi berarti belum boleh pulang ya. Belum. Masih banyak. Kamu makan di sini ntar? Enggak. Masa Apa-apa. makan di sini. Tak kapan aku main lagi. Yang lamaan. Ini Kirana doyan banget sama pedes nih Kirana. Kirana bukan orang Belanda nih ya? Orang Cirebon nih kayaknya. Orang Cianjur. Cianjur juga pedes nggak sih Kak? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu kan? Diketruk-ketruk nggak, Dek? Tuh. Diisi ulang lagi. Diulang lagi. Maka film Ya, panas. buat wachten. Ya, buat wah. Berarti bener-bener disuruh pulangnya nanti. Ya udahlah. Mia, di sini Mia dari tahun berapa sih? Tahun Aku baru dari tahun 2019 Kak, dari bulan April tepatnya panas gitu, dari bulan April tahun 2019 baru berapa 2 tahun setengah berarti ya kurang lebihnya 19, 20 ya. Iya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus kesini emang awalnya sama suami itu diajak gitu, enggak apa? Ya ikut suami pastinya ya, apa karena kebetulan dapetnya jodohnya orang Belanda. Jadinya apa ya udah ikut suami. Tapi sebelum pindah juga ada obrol-obrolan kan, kayak misalnya ini kita mau tinggal di mana nih, mau tinggal di Belanda apa tinggal di Indonesia gitu-gitunya. Aku punya kerjaan gini-gini, kalau tinggal di Indonesia gimana, kalau tinggal di Belanda gimana. Ambil plus minusnya, akhirnya ya udah tinggal di Belanda gitu. Tapi abis nikah aku nggak langsung tinggal di Belanda, jadi aku nikah di Belanda dulu, terus pulang dulu ke Indonesia. Urus dokumen sama urus resign aku gitu. Emang dulu kerjanya waktu Indonesia apa? Aku kerja kebetulan aku PNS Kak. PNS? Kerja di pemerintahan, jadi mau resign kan juga ribet ya. Gitu, jadi itu juga yang bikin lama, terus juga kayak yang bikin berat juga buat ke Belanda gitu loh. Jadi kayak diskusi sama suaminya, ini gue punya kerjaan loh, terus kalau gue pindah ke Belanda gimana nih, gue kehilangan pekerjaan gitu. Ada apa maksudnya, kan pastinya kita nggak langsung ya, mungkin ada beberapa yang langsung dapat kerjaan bagus, tapi kan nggak semua gitu. Nah aku kan mikirnya kalau aku termasuk yang susah dapat kerja apa gimana, terus gimana nih, lu sanggup nggak biayain gue gini-gininya, gue punya adik loh masih sekolah gini gitu ya. Udah deh, ya udah akhirnya diskusi gitu-gitu, akhirnya ya udah. Mau tanya, kamu kenal sama suami di mana tuh? Di Belanda apa di gimana?
kebetulan aku punya saudara di Belanda juga. Oke. Jadi itu kayak omnya ayah aku. Udah tua sih. Jadi ya omnya ayah aku ya, ayah aku juga tua. Jadi omnya ayah aku orang Aceh tinggal di Belanda. Nah, tapi nggak punya anak. Gitu. Kalau ayah aku kan kakek aku udah meninggal juga kan. Jadi kebetulan ayah aku kerja di Garuda. Jadi kayak sering bolak-balik ke Belanda lah. Travel gitu ya. Nah, yang di Garuda Kak. Siapa? Ayahku. Jadi sering bolak-balik ke Belanda juga, gratis ya. Kalau bayar nggak sanggup gitu. Terus kebetulan ayahku pas habis meninggal, ayahku kayak bilang itu ya tetap keep kontak sama Om Anton gitu. Ya udah, jadi memang kebetulan juga ada rezeki, aku juga sering ngunjungin si di Belanda ini. Pas lagi berkunjung tiba-tiba ketemu sama suamiku Ke Belanda. Oke. Arnold. Nah kebetulan juga si Arnold ini kan tinggal di Apelska, jauh banget kan tuh di Friesland di atas gitu. Dia baru dapat kerja. Jadi dia sebelumnya kerja nggak pas kontrak, terus tiba-tiba dapat pas kontrak di Dordrecht. Jadi dari Dordrecht ke Dordrecht kan kayak deket banget kan, ketemu lah di situ. Betul, Cuk. Sambung lagi. Jadi kenalan sama suami, terus itu juga cepet banget loh. Itu aku ketemu suami September 2017. Terus tiba-tiba diajakin nikah, maksudnya diajakin serius tuh Februari 2018. Udah, terus Juni lamaran 2018. Terus di mana tuh, di sini apa? lamarannya di Belanda. Belanda. Kamu lagi di Belanda gitu ya? Enggak, Manggis bilang, ayo ketemu keluarga aku semua. Ya udah, keluarga aku datang semua. Terus Juli 2018 dia ke Indonesia, mualaf ya. Oh, alhamdulillah tuh teman-teman, alhamdulillah ya, banyak sini mualaf ternyata. Alhamdulillah. Ya, Terus ayahku kan Aceh gitu ya, jadi udah kayak diwanti-wanti nih. kan ayah udah meninggal ya? Iya, tapi tetep dong. Keluarganya tetep ya. Ayah. Keluarga ya. Terus habis itu ya udah masuk Islam, untungnya mau juga. Kalau nggak mau juga nggak jadi nikah. Kalau mungkin kalau nggak mau aku belum ke Belanda nih. Jadi nikahnya nikah tapi di Belanda. Di Belanda, oke. Sipil dong di Belanda ya? Iya, tapi secara Islam juga. Di Belanda. Oh, ada masjid di sini, ke masjid gitu. Manggil orang. Gitu. Jadi maksudnya udah didaftarin, emang daftar dulu kan. Ini aku Islam, pengen nikah Islam, baru abis itu ya udah secara dimente. Biar nggak bolak-balik, soalnya kalau di Jakarta dulu misalnya kayak nikah apa dulu, kan kayak bolak-balik capek juga ya. Iya, ribet. Capek mau menyaksikannya. Gitu, biaya juga. Iya, benar-benar. Dengan di sini sih, aku juga dulu kurang informasi, aku dulu nikah di Bali. Emang ribet urus-urusnya. Tapi kalau nikah di Belanda di sini jadi lebih gampang, karena kebetulan lebih gampang. Kan, jadi dokumennya kan karena emang kita mau tinggal di Belanda kan. Gitu. Terus teman-teman Mia juga di sini kerja ya, Mia ya? Iya, alhamdulillah. Di mana Teh Mia? Di mana Teh Mia? Aku kerja home care, jagain orang-orang tua. Jadi kayak kan di sini banyak orang jompo banyak gitu orang yang tua, banyak aku sih. yang nggak yang di panti jomponya, aku yang di rumah-rumahnya. Kan banyak Jadi, orang tua yang tinggal sendiri kan. Jadi kamu datang ke rumah Iya, gitu ya? jadi aku datang ke rumah, Lebih enak suka tuh. bantuin misalnya dia mau belanja. Kalau nggak cuma sekedar di rumah aja gitu, bikin apaan, kayak bikin kartu. Jadi kayak guru TK lah buat opa-opa, oma-oma. Cuman kita di sini home care ini cuma nemenin ya. Iya. Karena mereka itu di sini tuh banyakannya mereka tuh kayak Sendirian. gitu ya, karena anak-anak kan punya kehidupannya sendiri masing-masing gitu ya. Bener. Jadi kalau di Indo kan pasti setiap orang tua pasti ada anaknya lah sama gitu. anaknya minimal ya. anak terakhir gitu kan. Atau ngunjungin juga sering rumah, gitu kan. satu rumah gitu. Kadang di Indonesia jarang ya yang orang tua sendirian gitu ya. Jarang. Paling sama Kalau anaknya. di Jompo ada juga. Tapi kayak jarang dikunjungin ya. Kasian. Gitu, kalau gini enggak sih. Gitu. Udah lama kerja di ini, di home care gini? Berapa bulan ya? Baru tahun ini sih dapat, karena sebelumnya aku pernah kerja di panti jompo, tapi nggak dibayar, jadi jatuhnya volunteer. Volunteer berapa lama itu volunteer? Itu kalau nggak salah
5 bulan ya, dari September tahun lalu sampai Februari ya, 5 bulanan kalau nggak 6 bulan gitu. Jadi di panti jompoknya, jadi si kakeknya misalnya lagi main catur apa temenin, kalau nggak mau minum apa gitu. Tapi bagus loh dia gitu ya, maksudnya kerja di home care gitu, nggak pakai diploma ya, karena Mia dulunya tuh pernah kerja secara sukarela gitu ya, nggak dibayar selama. Karena kan harusnya kan pakai diploma kan, kalau misalnya itu apa namanya, kalau kerja di iya, karena kan dia pengennya bisa bahasa Belanda kan. Tapi aku juga waktu baru-baru kerja di sini Kak, dikomplain Kak sering. Jadi si opanya mungkin karena bahasa Belanda aku kan masih baru ya. Jadi si opanya nelfon ke kantor, saya minta ganti ini si Mia nggak bisa bahasa Belanda, dia nggak ngerti saya ngomong apa gitu. Jadi, terus diganti gitu ya? Iya, jadi diganti sampai aku sebelumnya juga pernah kerja bersih-bersih, kerja jadi pembantu gitu. Ya ampun, kadang mau nangis ya, maksudnya bukan mau nangis, maksudnya di rumah aja nggak pernah beberes. Tiba-tiba tuh pas lagi ngelapin kaca orang, ya ampun, di rumah gua aja gua nggak pernah beberes, ini gua bersihin rumah orang. Tapi Mia di sini tuh walaupun kita kerja misalnya kalau di Indonesia kan, kalau kerja kita kayak kerja sapu-sapu, bersih-bersih kayaknya rendah banget ya. Iya, gajinya tapi juga kecil banget. Tapi di sini mah enggak dihargai, orang juga orang respect juga. Jadi daripada dia gajinya juga lumayan ya, gajinya lumayan juga, tergantung sih, kayak misalnya daripada dia. Aku juga dulu bersih-bersih juga, cuman aku bersihnya di mertua. Iya, aku pernah kerja bersih-bersih Kak, terus aku pernah dipecat. Ya? Bersih-bersih, karena kan emang nggak pernah bersih-bersih. Bukan belagu ya, emang nggak pernah bersih-bersih. Jadi kalau wastafel putih ya Kak, terus aku lap nih pakai lapnya, tiba-tiba ada serabut dari lapnya gitu. Aku bersihin, kok ada serabut. Jadi malah ini ya, malah kotor lagi, malah kotor. kotor. Kan jadi panik ya. Terus ngelap kaca yang wastafel gitu, ada kayak garis air ya gitu. Lo kok jadi makin kotor sih, gue lap gitu, jadi panik Kak. Panik, sedangkan kita kan kayak diwaktuin kan, bersihin rumah, terus dipecat. Itu aku sampai nangis Kak. Jadi kayak, ya ampun, kok gue bego banget ya, cuman kerja jadi pembantu aja dipecat gitu. Kayak aduh, kok gue nggak berguna banget sih di Belanda gitu. Cuman ya udah pelan-pelan Iya, pelan-pelan ya adaptasi ya. Untungnya sekarang udah lumayan. Udah lumayan lah ya. Ya begitulah perjuangan hidup di luar negeri. Kan kalau kata orang ini ya, enaknya lah tinggal di Belanda. Tidak seenak yang dibayangkan. Kamu misalkan kalau nih pulang nih ke Indonesia nih, apa sih yang kamu lakukan yang benar-benar dikangenin gitu, misalkan makan, pergi kemana gitu? Yang pasti yang kangenin ya, aku pengen guling-gulingan di rumah Kak. Pengen kayak leha-leha di rumah sendiri, di tempat tidurku sendiri. Yang mana kalau bangun bisa antar-antaran, bangun tanpa perlu nyuci baju, bangun tanpa perlu masak. Jadi mama yang udah nyuciin, mama yang udah masakin gitu. Terus udah selesai masak juga udah nggak usah cuci piring, itu kangen. Jadi aku kangen mau pulang kayak gitu. Emang kamu ini maksudnya ada berapa kakak adik gitu? Aku berempat. Jadi aku punya kakak satu, cewek, beda setahun sama aku. Terus aku punya adik cewek sama adik cowok masih SMA, masih umur 16. Oh, berarti mama masih muda dong ya? Mama ya nggak 65 ya. 65, oke. 65 masih muda nggak ya? 65, 16 tahun berarti jauh ya? Maksudnya udah ini ya, jadi udah dulu waktu aku kecil kalau jalan sama dia suka disangka anak aku. Iya, ini berarti waktu hamil berarti mama umurnya sekitar 50 lebihan ya? Iya. Kenapa nggak direncanain ya? Apa gimana? Iya, cowok satu. Iya. Nggak ini biasanya kan udah 50 tahun lebih, biasanya kan udah enggak lagi ya. Iya. Insya Allah. Mama asli Sukabumi kan ya? Mama Sukabumi, Sukabumi Salabintana. Tahu kan? Iya, Salabintana. Nah, tapi Mia di sini udah betah kan ya? Udah betah. Kalau dibilang betah sih dibetah-betahin ya Kak. Maksudnya, tapi kalau dibilang nggak betah juga betah juga. Gitu. Terus ada rencana pengen pulang ke Indonesia, pindah ke Indonesia apa enggak? Apa di sini aja? Kalau pensiun, misalnya untuk tinggal ya. Kalau sama suami sih, suamiku pengennya tua pensiun di Belanda. Oh, di Belanda, oke. Karena
tapi ya nggak tahu sih nanti ada apa lagi. Cuman sampai saat ini kalau misalnya kayak bercanda-canda, nanti kita pensiun di Indonesia ya. Enggak, pensiun di Belanda tetap, ntar liburan aja sering ke Indonesia. Gitu. Karena suamiku pas ke Indonesia tahun 2019 pernah diare, Kak. Jadi diare tuh dia opnam sampai berapa masuk rumah sakit. Jadi dia bilang enggak. Terus pas masuk rumah sakit kayak dipersulit gitu, bukan dipersulit sih, mungkin kan karena namanya sakit ya, kan aku jadi emergensi buru-buru kan. Terus kartunya nggak bisa digunain, jadi aku mesti ngambil ATM dulu gitu. Nah terus maksudnya pas lagi nunggu gitu kayak kok ini aku nggak di Dapapain? gitu, jadi kayak mesti nunggu deposit bayar dulu gitu loh. Jadi kayak dari situ suamiku kayak agak bukannya diskriminasi gitu. atau apa ya, cuma kayaknya emang lebih gampang di Belanda. Kalau untuk kesehatan sih emang di sini Cepet kan? Cepet gitu ya. Orang nggak mikir-mikir depositnya, yang penting selamatin dulu orang, gitu. Iya bener, gitu tuh kayak macet atau apa gitu-gitunya kan. Pas itu juga pas lagi dia kesakitan apa gitu, lu ini macet ya. Dia kayak udah kewalahan sendiri gitu. Jadi dia mikir kalau ntar tua kan juga susah kan. Terus juga ngeliat mama aku masih tinggal sama adik aku, dia juga mikir ntar kalau kita tua di Indonesia kayaknya agak susah nih gitu. Jadi mendingan pensiun di Belanda tetap, tapi sering-sering aja bolak-balik ke Indonesia. Sampai saat ini sih masih begitu pemikirannya ya. Cuma kalau nanti ada rencana lain ya nggak tahu. Iya sih. Nah, habisin. Kalau Karika rencananya mau ini pensiun di Indo. Suami sih gitu, pengen di Indonesia. Ini aku ngambil bakwan terakhir. Bakwan terakhir. Suami habis. Apa ya? Di Belanda itu enak di Belanda itu ya, misalkan dalam segi keamanan, kesehatan, enak banget, struktur gitu ya? Semuanya udah. Tapi yang nggak suka itu suami itu harus kerja sampai pensiun itu 65 tahun. 65 bener. Kalau kita umurin sangena. Jadi suami itu pengennya itu dia punya jatah, maksudnya punya bukan jatah ya. Maksimal dia pengen kerja itu sampai 55 tahun gitu ya. Sudah itu dia pensiun di Indonesia ya. Udah gitu dia pengennya istirahat gitu, nemenin aku masa tua lah. Kita kan biasanya 10 hampir 9 tahun. Kalau misalkan dia 65, aku udah berapa dong? Makanya kalau misalkan aku keumurin ya, makanya suami itu udah kita nabung dari sekarang, udah pensiun, kita pindah ke Indonesia, kita buka bisnis dan kita bisa bahagia dari tua. Kalau misalnya sekarang di sini aduh 65 tahun. Terus juga di sini kan kalau kerja kayaknya sibuk banget ya. Ya makanya kayak budak gitu. Jadi kayaknya bener-bener waktu sama keluarga kurang ya. Udah gitu sini tuh kerja itu teksnya yang gede. Iya bener. Tidak hampir separuh gaji loh. Makanya jadi banyak banyak yang bilang, wah kerja di Belanda nih gajinya gede. Teksnya juga gede teman-teman. Juga gede banget. Belum lagi kita mesti banyak yang harus dibayar ya. Bener. Bayar apa sini juga mahal ya. Sebenarnya kalau kayak gitu insuran apa masih lebih enak di Indo ya. Apa malam-malam lapar nih mau masak tapi udah cuci piring, GoFood gitu kan kalau di Indo ya. Di sini mah mana ada. Gak ada abang nasi goreng, mie tek-tek lewat. Gak ada. Jadi ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Itu kan cuma rencana ya. Bener. Kita nggak tahu mungkin lihat nanti lagi. Saat kan beda. Tapi anak aku juga sih begitu, pengennya juga aduh sini tuh kayak budak gitu. Ini kan anak aku juga ini apa? Dia nurse gitu. Dia ngambil opleading 4 tahun. Terus kerja juga. Dia juga pengennya ke Indonesia. Di rumah sakit? Enggak, dia di panti jompo juga kerjanya. Cuman dia kan belum di rumah sakit karena kan dia belum punya Rebewise. Kalau udah Rebewise mungkin gampang ke Kauda. Mungkin nantinya. Kalau sekarang mesti di sini yang dekat enak gitu. Itu juga kan kadang kayak di panti jompo gitu, opa-opa oma-omanya kadang rewel-rewel. Ya. Jadi kadang aduh, ini emak gue juga nggak gue urusin, gue ngurusin emak orang gitu ya. Tapi ibu sehatnya masih sehat. Mama sehat untungnya, alhamdulillah. 65 sehat. Ya masih ini loh.
masih mama aku aja berapa ya 63 apa 64 sama lah kita mama Iya. kita sama. Ya lumayan sih untungnya, alhamdulillah sih sehat. Terus juga apa namanya, yang pastinya kangen ya, kadang pengen banget pulang. Ingin banget. Tapi di sana sekarang mama sama siapa? Mama sama adik aku, terus juga kakakku kan rumahnya masih satu komplek, jadi cuma beda 2 rumah apa 3 rumah udah rumah kakak. Tenang lah ya, masih ada yang Iya, itu juga tinggal di situ nemenin. tetangga, maksudnya udah lama tinggal situ, jadi tetangganya juga udah lama, udah 30 tahunan tinggal situ. Tinggal di Jakarta apa di Aku tinggal tuh sebenarnya Jakarta pinggir, Kak. Mama sekarang Jakarta di Jakarta di mana Di Depok. Di Depok, Cimanggis. oke. Oh, Cimanggis. Atuh, aku banyak kenalan orang Cimanggis. Kadang kalau bilang Depok tuh orang mikirnya Sawangan, jauh gitu kan Depok. Sana itu ada ini ya, ada kayak komplek-komplek gitu ya? Iya, gitu. Iya. Deket Jambore sih, deket Jambore Cibubur, aku deket. Hmm. Deket. Nah, teman-teman ini Mia, jangan lupa ya subscribe. Di subscribe, Ya. aku juga punya YouTube. Apa nama YouTube-nya Mia? YouTube-nya Mia di Belanda. Oh, Mia di Belanda. Bukannya Mia Mio dulu namanya? Iya, cuman kayaknya banyak orang tuh Mia Mia, O-nya gimana sih, U-nya gimana gitu. Jadi ya udah Mia di Belanda. Oh, ya udah. Nanti subscribe ya. Terima kasih. Kamu ada ininya juga ya, apa Instagramnya juga? Instagramnya Mia Miau. Mia Mio. Nah, teman-teman sekian dulu ya untuk vlog kali ini bersama Neng Mia. Insya Mia di Allah. Belanda. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.